Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manusia dan Cinta Kasih serta Keindahan. Baik, untuk pemateri pertama yang disampaikan oleh Khairul Nabi, pemateri kedua disampaikan oleh Sartika Karyani, pemateri ketiga disampaikan oleh saya sendiri, Yuli, pemateri keempat disampaikan oleh Tiara Muti Abdi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, cinta kasih. Untuk mendefinisikan cinta sangatlah sulit karena tidak bisa dijangkau dengan kalimat dan sulit diraba dengan kata-kata. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa cinta tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Bahkan bila didefinisikan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan menambah kabur dan tidak jelas. Berarti definisinya adalah cinta itu sendiri. Cinta kasih itu akan meliputi seluruh dunia tanpa melihat suku bangsa, warna kulit, agama, dan sebagainya. Dan juga tidak mengenal batas waktu. Cinta kasih bersifat abadi karena ia bergantung pada sesuatu yang ada melekat pada sesuatu yang dicintai. 2. Cinta kepada Allah. Puncak cinta manusia yang paling bening, jernih, dan spiritual ialah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerinduannya. Tidak hanya dalam sholat, pujian, dan doanya saja, tetapi juga dalam semua tindakan dan tingkah lakunya. Semua tingkah laku dan tindakan ditujukan kepada Allah, mengharapkan penerimaan dan ridhonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Ali Imran ayat 31. 3. Cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Cinta kepada Rasul yang diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta untuk memberi petunjuk dan membersihkan hati manusia, mengajarkan Al-Quran kebijaksanaan, dipilih sebagai penutup para nabi, menjadi Rasul bagi seluruh umat manusia dan diturunkan kepadanya Al-Quran, kitab Allah abadi dan pembenaran kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Menduduki peringkat kedua setelah cinta kepada Allah karena Rasulullah merupakan ideal sempurna bagi manusia, baik dalam tingkah laku, moral maupun sebagai sifat yang luhur lainnya. Allah berfirman, "Apa yang dibarat wahai Rasul kepadamu, ambillah, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah." Quran Surat Al-Hijr ayat 7. Cinta kepada orang tua. Ikatan yang kuat antara orang tua dengan anak-anaknya merupakan salah satu bentuk hubungan antar manusia yang paling teguh dan mulia. Tuhan telah memelihara dan menjamin agar hubungan kuat tersebut langgeng dan berkembang sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan memantapkan eksistensinya. Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadamulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat 14. Cinta diri. Cinta diri erat kaitannya dengan dorongan menjaga diri. Manusia senang untuk tetap hidup, mengembangkan potensi dirinya, dan mengaktualisasikan diri. Ia juga mencintai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, ketentraman, dan kebahagiaan pada dirinya. Cinta manusia pada dirinya janganlah berlebih-lebihan dan melewati batas. Allah berfirman, "Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan memperbanyak kebaikan bagi diriku sendiri dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan." Quran Surah Al-A'raf ayat 188. Cinta kepada sesama manusia. Agar manusia dapat hidup dengan penuh keserasian dan keharmonisan dengan manusia lainnya, ia harus membatasi cintanya pada dirinya sendiri dan keegoismennya. Juga hendaklah ia menyeimbangkan cintanya itu dengan cinta dan kasih sayang kepada orang-orang lain, bekerja sama dengan atau memberi bantuan kepada mereka. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu demikianlah antara kedua saudaramu dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Cinta seksual. Cinta erat kaitannya dengan dorongan seksual, sebab dialah yang bekerja dalam melestarikan kasih sayang, keserasian, dan kerjasama antara suami dan istri. Ia merupakan faktor yang primer bagi kelangsungan hidup keluarga. Islam menyerukan pengendalian dan penguasaan cinta ini lewat pemenuhan dorongan tersebut dengan cara yang sah, yaitu dengan perkawinan. Allah berfirman, "Hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Makna kehidupan, keindahan atau beauty adalah sifat dari sesuatu yang memberi kita rasa senang bila melihatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Keindahan pada dasarnya adalah sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal. Kualitas yang paling sering disebut adalah kesatuan, unity, keseimbangan, balance, dan kebalikan, kontras. Nilai estetik. Dalam rangka teori umum tentang pengertian nilai, keindahan dianggap sebagai salah satu jenis nilai seperti halnya nilai moral, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam pengertian keindahan disebut nilai estetik. Tentang nilai itu ada yang membedakan antara nilai subjektif dan nilai objektif, atau ada yang membedakan nilai perorangan dan nilai kemasyarakatan. Tetapi pembolongan yang penting ialah nilai intrinsik dan nilai intrinsik. Apa sebab manusia mencipta keindahan? Keindahan pada dasarnya adalah alamiah. Alam itu ciptaan Tuhan. Ini berarti bahwa keindahan juga ciptaan Tuhan. Menurut Al-Quran, alam ini sepenuhnya milik Allah, karena Allah lah yang menciptakan. Allah menciptakan alam, bumi, dan langit yang indah ini untuk manusia, untuk kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia. Manusia menciptakan keindahan itu sebenarnya mencontoh keindahan alam yang dianugerahkan Tuhan kepada umatnya. Contoh kebudayaan, kesenian, peradaban, dan keindahan. Keindahan dalam Islam. Yang dimaksud dengan keindahan al-jamal di sini adalah kesempurnaan hanya milik Allah atau ilahi. Kepunyaannya lah keindahan dan kesempurnaan. Seluruh namanya baik dan semua sifatnya sempurna. Allah Maha Sempurna, mencintai orang yang berusaha untuk memperoleh kesempurnaan dengan menghiasi diri dengan iman, bersolek dengan akhlakul karimah, berbekal dengan takwa, berdandan dengan taat, dan mencari keluhuran dengan tawadu. Renungan. Renungan berasal dari kata renung. Merenung artinya dengan diam-diam memikirkan sesuatu atau memikirkan sesuatu secara mendalam. Renungan adalah hasil merenung. Renungan atau pemikiran yang dibahas dalam buku ini adalah yang berhubungan dengan keindahan. Setiap hasil seni lahir dari hasil renungan. Tanpa direnungkan, hasil seni tidak mencapai keindahan. Keserasian. Keserasian berasal dari kata serasi. Serasi dari kata dasar rasi artinya cocok, sesuai atau kena benar. Kata cocok, sesuai atau kena mengandung unsur pengertian, perpaduan, pertentangan, ukuran, dan seimbang. Pembentukan pribadi yang sehat berarti pembentukan pribadi yang serasi. Kepribadian serasi dalam Islam ialah kepribadian di mana terdapat keseimbangan antara tubuh dan jiwa dan terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan keduanya. Kehalusan. Kehalusan berasal dari kata halus. Artinya tidak kasar atau perbuatan, lembut, sopan, baik, dan budi bahasa, beradab. Kehalusan berarti sifat-sifat yang halus, kesopanan, dan atau keadaban. Halus bagi manusia sendiri ialah berupa sikap, yakni sikap halus. Sikap halus adalah sikap lembut dalam menghadapi orang, lembut dalam pengucapan kata-kata, lembut dalam roman muka, lembut dalam sikap anggota badan lainnya. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.